Apakah market akan dump parah atau koreksi biasa saja? Kita akan lihat bagaimana pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Selain itu, saya juga punya on-chain analysis yang mau saya share kepada teman-teman. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily harga Bitcoin. Ini Bitcoin berada di daerah garis resistance yang terbentuk sejak bulan Mei 2021 yang menghubungkan garis beberapa harga daripada Bitcoin ini. Garis ini telah menjadi garis resistance ketika dia berusaha untuk naik dari 45 ribuan ke 51 ribuan di daerah ini. Kita lihat, ini dia pas sekali di sini. Dia nge-wick 2 kali, kemudian dia rejected pada hari ini. Dan hari ini dia turun sampai ke harga 46.500. Jadi cukup dalam kalau misalnya relatif terhadap beberapa hari lalu. Dan menurut saya ini wajar-wajar saja karena Bitcoin sudah naik selama beberapa lama, yaitu 7 candle. Jadi sudah 7 candle dia naik terus, jadi wajar-wajar saja untuk turun di candle kali ini. RSI about, tapi belum ada bearish divergence di time frame daily-nya. MACD-nya masih berada di atas, garis biru berada di atas garis orange. Jadi masih ada pertanda bullish, dan koreksi seperti ini biasa terjadi untuk Bitcoin. Kemungkinan berapa targetnya kita akan lihat dari sudut pandang yang lainnya. Ini kita lihat bahwa dia telah breakout dari garis resistance ini, namun sekarang kembali lagi ke daerah ini. Dan dia retest di garis resistance daripada rising channel yang saya gambarkan ini. Kita lihat sebelumnya pergerakan harga Bitcoin itu berada di dalam pola rising channel ini. Jadi pas banget ya di sini. Kemudian dia tembus ke atas dan tadi itu dia retest di daerah sini, persis di sini. Kalau kita lihat ini secara detailnya, ini low-nya itu berada di 46.400, kemudian dia recover sampai ke 47.100-an. Jadi buying pressure-nya masih cukup kuat ketika terjadi penurunan. Dari volumenya sendiri juga ini cukup tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi relatif tinggi juga berarti buying pressure-nya itu cukup kuat. Namun RSI daripada Bitcoin ini dia turun untuk time frame 4 jamnya. Ya, turun. Kemungkinan akan naik lagi nanti dan kita akan lihat apakah akan membentuk bearish divergence atau tidak. Jadi menurut saya dia akan sideways dulu selama beberapa saat di daerah ini saja. Di daerah 46 ribuan sampai 47 ribuan, dia akan sideways di situ. Kita akan lihat untuk time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, ini ada pola double top, dan sekarang sudah breakout ke bawah daripada pola tersebut. Sekarang, sedang biasanya kalau ada breakout seperti ini, akan ada retest daripada neckline, di mana ini merupakan skenario yang pertama, yaitu jika double top ini terjadi, maka dia akan turun sampai ke harga, kita lihat, 46.000. 46.000 ketika dia turun sampai situ. Skenario yang kedua adalah, ini adalah pola bull flag. Atau bisa juga falling wedge, maksud saya. Jadi dia akan terus menurun, tetapi ini adalah pola yang bullish. Jadi biasanya dia akan ketika sudah naik cukup banyak, dia akan turun seperti ini dalam bentuk bull flag atau falling wedge. Kalau bull flag dia sejajar seperti ini, jadi seperti bendera. Kalau falling wedge dia itu meruncing di depannya. Tapi sama saja bagi saya, karena yang penting
garis support dan resistance-nya itu kelihatan. Kalau ini kelihatan di sini bahwa ini lebih mirip dengan falling wedge, pola falling wedge. Falling wedge biasanya kalau market lagi bullish seperti ini, itu merupakan pola continuation ya. Jadi dia akan berada di dalam pola ini, kemudian dia akan naik lagi, berusaha naik, namun gagal, bisa jadi seperti itu, dan cenderungnya dia akan naik lagi. Akan terjadi breakout di sini dan melanjutkan ke high yang berikutnya. Apakah bisa ke bawah juga? Bisa. Jadi tidak hanya naik ke atas saja, kalau misalnya dia ke bawah, misalnya seperti ini, gagal, kemudian bawah. Next target selanjutnya adalah di daerah 46.000 tersebut, dan di garis support dan resistance ini, yang merupakan garis neckline daripada ascending triangle ini, yaitu 45.500. Jadi di situ adalah daerah-daerah pentingnya. Kalau misalnya dia terjun dari pola ini, ya, dia akan kembali ke daerah 45.500. Sekarang kita akan lihat untuk Bitcoin dominance. Karena ini penting mengetahui apakah kita harus mengalokasikan sebagian Bitcoin kita ke altcoin atau kita hold Bitcoin saja. Oke, dari pergerakan harganya, ini masih sideways saja selama beberapa hari terakhir ini. Kemarin turun cukup dalam, tapi recover kemungkinan karena Bitcoin-nya itu dump, jadi altcoin-nya itu dump-nya lebih cepat daripada Bitcoin. Jadi kenaikan itu dikarenakan oleh altcoin yang dump lebih dalam daripada Bitcoin. Sehingga ini Bitcoin dominance-nya ini pada hari ini itu naik ya, dari low 42,4%. Sekarang masih berada di 42,8%. Di mana ada garis tahanan yang penting ini, yaitu garis merah 21-day EMA, di mana ini kalau misalnya dia berhasil tembus ke atas, itu bullish untuk Bitcoin. Bullish untuk Bitcoin dominance juga. Dan bearish untuk altcoin, jadi tidak profitable untuk memegang altcoin, karena dia akan outrun daripada Bitcoin. Dia akan lebih lambat daripada Bitcoin. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya dia berhasil menghadang harga, angkanya itu ke bawah, jadi selalu rejected dari daerah sini, itu bagus buat altcoin. Sekarang ini masih sideways saja, tetapi saya sudah mengalokasikan sebagian ke Bitcoin, karena dari Bitcoin dominance-nya ini berada di daerah atas. Daerah atas, jadi ada kemungkinan lebih besar untuk alt season itu terjadi dibandingkan dengan menguatnya Bitcoin dominance terhadap altcoin. Dan nilai Bitcoin dominance-nya itu sekarang berada di bawah garis 21-day EMA ini, di mana ini merupakan awal dari alt season. Jadi seperti ini dia berada di bawah garis merah ini, kemudian sentuh-sentuh terus, kemudian akhirnya turun. Ternyata benar bahwa ini alt season. Begitu cara untuk melihat Bitcoin dominance. Selain itu, RSI-nya berada di bawah 50. Merupakan pertanda bearish untuk Bitcoin dominance. Kalau di atas 50 seperti ini, itu bullish buat Bitcoin dominance. Itu juga yang saya perhatikan. Kita akan melihat harga Ethereum USD, bagaimana analisis teknikalnya. Ini juga sudah pump cukup lumayan dari angka 2.800-an sampai ke 3.400-an. Ya, selama beberapa hari terakhir ini, jadi wajar-wajar saja untuk terjadi koreksi pada hari ini. Neckline-nya berada di 3.266, jadi sangat wajar untuk retest ke daerah situ. Dan ini juga ada garis resistance di daerah sini dan di daerah sini. Jadi Ethereum harus menembus daerah ini, yaitu 3.400-an itu close di atasnya, dan
bisa melanjutkan kembali pergerakan harganya ke atas. RSI-nya juga cukup bagus, sekarang berada di naik terus sampai berada di area overbought. Belum ada bearish divergence yang kelihatan. Kalau kita lihat untuk Ethereum USD dari sudut pandang yang lainnya, dengan berbagai garis support and resistance, dia sudah keluar dari pola triangle-nya dengan target breakout terjadi di sini dengan target 4.000-an, 4.089. Pas sekali dengan garis support resistance di daerah ini. Wajar-wajar saja kalau misalnya ini kenaikannya itu tidak mulus ya, tidak langsung ke situ, tapi dia sifatnya itu naik turun seperti ini, kemudian dia akan naik lagi, turun lagi, kemudian dia akan naik lagi. Jadi dia bergerak seperti gelombang, seperti waves. Oke, menurut saya ini masih bullish, jadi ini hanya koreksi biasa saja menurut saya. Kita lihat untuk Ethereum Bitcoin, dia juga sudah keluar dari pola triangle-nya, dan sekarang sedang retest di daerah neckline ini. Ya, jadi kelihatan jelas banget bahwa dia retest daerah ini. Kalau misalnya berhasil naik, maka itu dia akan bisa ke daerah selanjutnya yaitu 0,0729. 0,0729 untuk melanjutkan kenaikan harganya. Dan dari pertengahan Maret sampai sekarang itu Ethereum lah yang jadi lebih cepat daripada Bitcoin. Jadi lebih baik memegang Ethereum sampai Bitcoin daripada Bitcoin maksud saya. Dan berapa target daripada Ethereum ini untuk jangka panjangnya, untuk target besarnya, itu ada link di layar yang bisa teman-teman klik untuk di mana saya ada analisa mengenai Ethereum secara jangka panjang ini, dan kalau misalnya alt season ini terjadi, teman-teman bisa lihat video itu di mana saya menjelaskan juga narasi yang sedang beredar mengenai Ethereum yang bisa mendorong kenaikan harga Ethereum. Jadi ada sisi fundamentalnya yang mendorong Ethereum untuk naik. Jadi bukan hanya dari technical analysis saja, tapi saya juga melakukan technical analysis juga di sana, di video itu. Jadi teman-teman bisa klik link tersebut. Oke, target terdekat selanjutnya adalah 0,0726 ini, kemudian di garis resistance yang besar ini, yaitu yang warna merah ini, di sekitar 0,073 ya, per BTC-nya. Itu untuk Ethereum USD dan Ethereum Bitcoin. Sekarang kita akan lihat on-chain analysis. Yang pertama adalah Bitcoin Exchange Reserve, yaitu on-chain analysis paling sederhana, yaitu ini mengukur berapa banyak Bitcoin yang berada di exchange. Kita lihat bahwa selama beberapa hari, berbulan-bulan terakhir ini, Bitcoin Exchange Reserve masih mengalami penurunan. Dan kita lihat ini terjadi penurunan yang cukup dalam, dan sampai pada hari ini juga masih turun ya. Jadi ini sebenarnya bullish buat Bitcoin karena jumlah Bitcoin di exchange itu sedikit. Kalau jumlahnya itu sedikit, itu selling pressure-nya tidak bisa terlalu besar karena barangnya itu tidak ada. Dan untuk Bitcoin itu untuk naik itu juga lebih mudah maksud saya. Karena Bitcoin-nya itu semakin sedikit untuk ketika orang-orang membeli, apalagi dengan market taker, itu jadi langsung press instant buy, itu akan lebih gampang untuk naiknya. Lebih sedikit Bitcoin yang beredar di exchange, lebih kecil pula tahanan sell-nya. Dinding sell-nya itu lebih kecil ketika Bitcoin itu sedikit di exchange. Ini yang membuat saya masih bullish dengan Bitcoin. Dan Bitcoin menurut saya di tahun ini bisa mencapai new all-time high-nya di atas 69.000 yang merupakan all-time high di bulan November 2021. Kita lihat juga kemarin itu ada pergerakan whale yang cukup
drastis ya. Jadi 13 jam yang lalu ada 6.000 Bitcoin yang dikirim ke Coinbase. Rata-rata sih di Coinbase semua. Ada 1.000 dikirim ke Coinbase, 420 ke Coinbase, 1.000 ke Coinbase, dan lain-lain. Jadi ini kemungkinan menjadi faktor kenapa Bitcoin itu turun dari 48 ribuan kemarin, local high-nya, sampai ke 46.400 turun tadi ya. Jadi ini whale-whale itu sekarang sedang take profit, di mana mereka menjual ini karena mereka merasa bahwa Bitcoin sudah cukup lumayan tinggi dari beberapa minggu yang lalu, dan menurut saya wajar-wajar saja bagi mereka untuk take profit. Kita akan lihat juga dari funding rates daripada Bitcoin. Ini adalah ketika orang-orang main futures, ada yang long, ada yang short, mereka itu harus membayar fee fundingnya, karena mereka dipinjamkan uang untuk menebak apakah ini itu akan arahnya ke atas atau arahnya itu ke bawah, apakah akan naik atau apakah akan turun. Nah, semakin besar funding rates-nya itu berarti, dan positif, itu berarti semakin banyak orang yang ngelong. Mereka menebak bahwa harga Bitcoin itu akan naik, ya. Kalau misalnya kebalikannya, funding rates-nya ini negatif, misalnya negatif 0,1%, itu berarti lebih banyak orang yang nge-short, di mana orang-orang menebak bahwa harga Bitcoin itu akan turun. Mayoritasnya seperti itu. Kita lihat bahwa ini ada pola yang cukup kelihatan. Kalau besarnya itu seperti ini, kita lihat bahwa ketika funding rates-nya itu merah, berada dalam posisi merah seperti ini, itu berarti menandakan bottom daripada Bitcoin. Kita lihat bahwa di sini adalah Corona Dump. Ketika dia tajam seperti ini, bottom daripada Bitcoin. Apa yang terjadi setelahnya? Setelahnya harganya itu naik. Ya, harganya itu naik. Dan ketika funding rates-nya itu sangat tinggi dan warnanya hijau seperti ini, itu menandakan bahwa puncak daripada Bitcoin sudah dekat. Ya, ini adalah sifatnya osilator, jadi dia berganti-ganti. Dan di sini di daerah bulan Mei sampai bulan Juli 2021 itu ketika terjadi dump itu terjadi fear yang sangat tinggi sekali. Funding rates-nya itu merah. Dan ketika dia naik lagi di akhir bulan Juli 2021 naik, funding rates-nya berubah menjadi hijau. Dan sampai all time high juga masih hijau. Apa yang terjadi sekarang? Jadi selama bulan Januari sampai bulan Maret adalah funding rates-nya ini itu rata-rata merah. Jadi kalau kita lihat itu lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Meskipun hampir sama ya. Jadi merahnya tidak sekuat yang di daerah sini, merahnya lebih sedikit, tapi di daerah area ini merahnya itu masih lebih dominan dibandingkan dengan yang hijaunya. Ini menandakan bahwa bottom daripada Bitcoin sudah dekat. Potensi untuk Bitcoin naik ke atas itu lebih besar dibandingkan dengan dia turun lagi. Meskipun secara technical analysis ada alasan, ada analisa mengenai kenapa Bitcoin harus turun lagi ya. Itu akan saya sajikan di video yang berikutnya. Tapi ini menunjukkan bahwa akan terjadi reversal, di mana funding rates-nya itu akan berubah menjadi hijau-hijau semuanya. Hijau-hijau semuanya ini itu bagus, pertanda baik buat pemegang Bitcoin dan kripto pada umumnya. Dia akan naik, cenderung untuk naik. Itu adalah mengenai funding rates. Jadi ini adalah analisa untuk pada hari ini. Semoga informasi yang teman-teman dapatkan ini bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.